Para hadirin, izinkan saya menyampaikan sesuatu. Ada alasan mengapa Anda telah melalui apa yang telah Anda alami. Bukan karena Anda lemah, bukan karena Anda tidak beruntung, melainkan karena Anda diciptakan berbeda. Anda telah berjalan melalui api, tetapi tidak terbakar. Anda telah diuji, tetapi tidak patah. Dan inilah kebenarannya. Beberapa dari Anda bahkan belum menyadari betapa diberkatinya Anda. Jadi, saya perlu Anda duduk tegak, dengarkan dengan saksama. Karena hari ini Anda akan memahami sesuatu yang akan mengubah cara Anda memandang diri sendiri selamanya. Jika Anda pernah bertanya-tanya mengapa Anda berbeda, mengapa Anda tidak cocok, mengapa Anda terus bangkit tidak peduli, seberapa keras hidup memukul Anda, maka Anda perlu menonton ini sampai akhir. Karena Anda bukan sekadar wanita biasa. Anda adalah wanita yang diberkati tanpa batas. Ada jenis wanita tertentu yang tidak hanya sekadar ada. Ia bertahan, berkembang, dan unggul apapun yang dilemparkan hidup kepadanya. Ia diciptakan berbeda. Ia tidak mengeluh tentang pergumulan. Ia merangkulnya, karena ia tahu itu membentuknya menjadi sesuatu yang lebih besar. Ini adalah wanita yang membawa roh yang kuat, roh yang menolak tunduk pada keadaan, menolak patah di bawah tekanan, dan menolak membiarkan dunia menentukan nilai dirinya. Wanita dengan roh yang kuat bukan hanya seseorang yang melewati masa sulit, ia bertransformasi karenanya. Ia tidak hancur saat hidup menjadi sulit. Ia beradaptasi, belajar, dan bertumbuh. Ketika dunia mengatakan ia tidak cukup, ia tidak berdebat. Ia hanya membuktikan bahwa mereka salah. Ia berjalan melalui api, dan alih-alih tersapu, ia menjadi sesuatu yang tak tergoyahkan, sesuatu yang tak bisa dipatahkan. Kekuatan seperti itu tidak datang dengan mudah. Itu ditempa melalui rasa sakit, melalui tantangan, melalui malam-malam yang dihabiskan bertanya-tanya apakah ia bisa terus melangkah. Itu berasal dari kekecewaan yang hampir menghancurkannya, pengkhianatan yang nyaris mematahkannya, dan kemunduran yang menguji imannya pada diri sendiri. Ia memiliki bekas luka, bukan sebagai luka, tetapi sebagai bukti bahwa ia telah bertarung dalam pertempuran yang tidak akan bertahan bagi orang lain. Ia adalah wanita yang telah diremehkan, diabaikan, dan dianggap remeh. Namun, entah bagaimana, ia selalu menemukan cara untuk bangkit. Hidup telah mencoba membungkamnya, tetapi ia menolak untuk diam. Ia menolak untuk menyusutkan dirinya, hanya untuk membuat orang lain nyaman. Ia tidak membutuhkan validasi, karena ia tahu nilai dirinya. Dan bahkan ketika orang lain gagal melihatnya, ia membawa dirinya seperti ratu sejati. Wanita ini tidak mengejar persetujuan. Ia tidak memohon agar orang-orang melihat nilainya. Ia masuk ke dalam ruangan, dan energi berubah. Bukan karena ia berisik, tetapi karena kehadirannya menuntut penghormatan. Ia tidak mencari perhatian, tetapi orang-orang tidak bisa tidak memperhatikannya. Ada sesuatu yang berbeda tentang dirinya. Aura, kepercayaan diri, kekuatan diam yang berbicara lebih keras daripada kata-kata. Ia telah belajar mempercayai dirinya sendiri, mengandalkan instingnya, bergerak dalam diam ketika diperlukan. Ia memahami bahwa tidak semua orang ditakdirkan untuk pergi ke tempat yang ia tuju. Ia telah melepaskan pertemanan yang mengurasnya, hubungan yang menghambat pertumbuhannya, dan situasi yang tidak lagi melayani tujuannya. Karena wanita yang kuat tidak memohon untuk dipilih. Ia memilih dirinya sendiri. Dan mari kita bicara tentang cara ia menangani kegagalan. Kebanyakan orang membiarkan kegagalan mendefinisikan mereka. Kebanyakan menyerah ketika segala sesuatu tidak berjalan sesuai rencana. Tetapi wanita ini, ia menganggap kegagalan sebagai umpan balik. Ia menganalisis, menyesuaikan, dan menyerang lagi. Ia memahami bahwa setiap kemunduran hanyalah persiapan untuk kembalinya yang lebih kuat. Ketika hidup mengatakan tidak, ia menemukan cara lain. Ketika pintu tertutup, ia tidak berdiri di sana, mengetuk selamanya. Ia membangun pintunya sendiri. Ia tangguh, bukan karena ia tidak pernah bergumul, tetapi karena ia menolak membiarkan pergumulan mematahkannya. Ia telah berjalan sendirian ketika perlu, berdiri melawan segala rintangan,
dan menghadapi momen-momen di mana menyerah tampak seperti pilihan termudah, tetapi ia tidak melakukannya. Dan itulah mengapa ia berdiri tegak hari ini. Kekuatan seperti ini tidak hanya melindunginya, itu menginspirasi orang lain. Orang-orang melihatnya dan bertanya-tanya bagaimana ia melakukannya, bagaimana ia terus berjalan, bagaimana ia tetap tersenyum meskipun telah melalui pertempuran. Mereka tidak tahu air mata diam yang telah ia tumpahkan, malam-malam yang ia habiskan mempertanyakan segalanya, momen-momen di mana ia hampir menyerah, tetapi tidak, karena ia diciptakan berbeda. Dan jika Anda mendengarkan ini sekarang, dan ada sesuatu dalam diri Anda yang bergolak, maka mungkin, hanya mungkin, Anda adalah wanita itu. Mungkin Anda telah meremehkan diri Anda terlalu lama. Mungkin Anda telah bermain kecil, menunggu seseorang memberitahu Anda bahwa Anda cukup. Tetapi izinkan saya menyampaikan kebenaran, Anda selalu cukup. Kekuatan yang Anda butuhkan, itu sudah ada di dalam diri Anda. Kuasa yang Anda cari, itu selalu ada di sana. Anda tidak hanya sekadar ada, Anda sedang menjadi. Anda sedang melangkah ke tingkat berikutnya dari diri Anda, melepaskan keraguan, meninggalkan ketakutan, dan bangkit menjadi wanita yang selalu Anda ditakdirkan untuk menjadi. Dan mulai dari saat ini, berjalanlah seperti Anda mengetahuinya. Ada sesuatu yang berbeda tentang Anda, sesuatu yang membuat orang memperhatikan. Bahkan ketika Anda tidak berusaha, bukan hanya kehadiran Anda, kata-kata Anda, atau cara Anda membawa diri, itu sesuatu yang lebih dalam. Itu adalah cara hidup tampaknya selaras untuk Anda. Cara peluang tampaknya menemukan Anda. Bahkan ketika Anda paling tidak menduganya, Anda menarik anugerah. Dan apakah Anda menyadarinya atau tidak, itu adalah anugerah yang langka dan kuat. Beberapa orang bekerja tanpa henti untuk membuka pintu. Namun bagi Anda, pintu-pintu terbuka pada waktu yang tepat. Bukan berarti Anda tidak bekerja keras. Anda melakukannya. Tetapi ada sesuatu di luar usaha yang bergerak atas nama Anda. Segala sesuatu tampaknya bersatu untuk Anda. Bahkan setelah kemunduran, tepat ketika Anda berpikir Anda telah kalah, sesuatu berubah. Dan tiba-tiba, apa yang Anda pikir adalah kegagalan berubah menjadi peluang. Anda pernah berada dalam situasi di mana Anda pikir semua telah hilang, tetapi pada saat terakhir, jalan terbuka. Itu bukan keberuntungan, itu bukan kebetulan. Itu adalah sesuatu yang lebih besar yang bekerja dalam hidup Anda. Orang-orang melihatnya dalam diri Anda, meskipun Anda tidak selalu melihatnya dalam diri sendiri. Itulah mengapa beberapa mengagumi Anda. Dan itu juga mengapa beberapa iri pada Anda. Mereka bertanya-tanya, bagaimana Anda terus bangkit? Bagaimana Anda terus maju? Bagaimana Anda terus menerima kesempatan, terobosan, dan angin kedua ketika orang lain terjebak? Mereka tidak memahami bahwa apa yang ditakdirkan untuk Anda akan selalu menemukan Anda. Bahwa tidak ada kekuatan di bumi ini yang bisa menghalangi apa yang telah ditentukan untuk menjadi milik Anda. Anugerah yang Anda bawa ini tidak berarti hidup selalu mudah. Anda telah melalui pergumulan yang bisa mematahkan Anda. Anda menghadapi penolakan, kehilangan, kekecewaan. Anda pernah mengalami momen-momen di mana Anda meragukan diri sendiri, di mana Anda mempertanyakan mengapa hal-hal tertentu terjadi pada Anda. Namun, bahkan di momen-momen itu, sesuatu membuat Anda terus berjalan. Bahkan ketika pintu-pintu tertutup, yang lebih baik terbuka. Bahkan ketika Anda pikir Anda sedang ditarik mundur, Anda sebenarnya sedang disiapkan untuk sesuatu yang lebih besar. Pernahkah Anda memperhatikan bagaimana ketika Anda melangkah ke ruang baru, segala sesuatu mulai berubah? Bagaimana orang-orang yang tepat tampaknya memasuki hidup Anda tepat saat Anda membutuhkannya? Bagaimana sebuah ide, peluang, atau koneksi muncul saat Anda paling tidak menduganya, tetapi tepat saat Anda membutuhkannya. Itu karena Anda menarik anugerah. Anda diposisikan untuk sesuatu yang lebih besar dari yang Anda lihat sekarang. Dan inilah masalahnya. Anugerah seperti ini tidak datang kepada sembarang orang, itu mengikuti mereka yang siap, mereka yang telah mempersiapkan diri, mereka yang telah melakukan pekerjaan batin,
Itu mengikuti mereka yang memiliki hati yang benar, pola pikir yang benar, dan tekad yang benar untuk melakukan sesuatu yang berarti dengannya. Anda tidak hanya menerima berkat, Anda dipercaya dengannya. Itulah mengapa, apapun yang terjadi, Anda selalu mendarat di kaki Anda. Orang-orang mungkin menyebutnya keberuntungan. Mereka mungkin mencoba meremehkannya. Mereka mungkin berkata, "Oh, dia hanya beruntung," atau dia kebetulan berada di tempat yang tepat pada waktu yang tepat. Tetapi di lubuk hati, Anda tahu lebih baik. Anda tahu malam-malam yang Anda habiskan menangis. Anda tahu saat-saat Anda ingin menyerah, tetapi tidak melakukannya. Anda tahu pertempuran diam yang Anda lawan. Anda tahu bahwa tidak ada yang terjadi dalam perjalanan Anda secara kebetulan. Anda tahu bahwa setiap langkah, setiap tantangan, setiap belokan tak terduga sedang mempersiapkan Anda untuk sesuatu yang lebih besar. Dan sekarang, saatnya bagi Anda untuk memilikinya. Tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi mempertanyakan, apakah Anda layak atas kebaikan yang datang kepada Anda. Anda layak. Tidak ada lagi menyusutkan diri untuk membuat orang lain nyaman. Tidak ada lagi merasa bersalah atas cara anugerah mengikuti Anda. Anda tidak mencurinya. Anda tidak memanipulasi jalan Anda untuk mendapatkannya. Anda dipilih untuk itu. Jadi, berdirilah tegak. Berjalanlah dengan percaya diri. Bergeraklah seperti Anda tahu bahwa hal-hal yang ditakdirkan untuk Anda sudah dalam perjalanan menuju hidup Anda. Berbicaralah dengan otoritas. Mengetahui bahwa kata-kata Anda memiliki kuasa buat keputusan dengan berani. Mengetahui bahwa jalan di depan Anda sedang dibersihkan, bahkan ketika Anda belum bisa melihatnya, karena inilah kebenarannya. Ketika Anda menarik anugerah, Anda tidak perlu mengejar apa yang sudah ditakdirkan untuk Anda. Itu akan datang. Lalu begitu. Dan ketika itu terjadi, jangan mempertanyakannya. Langkahlah ke dalamnya. Ada kedamaian dalam diri Anda yang tidak dipahami kebanyakan orang. Sementara dunia terburu-buru, sementara orang-orang stres atas hal-hal yang tidak bisa mereka kendalikan. Sementara mereka membiarkan kecemasan dan ketakutan mendikte hidup mereka. Anda bergerak berbeda. Anda berjalan dengan ketenangan, kenengan, kepercayaan diri yang tidak bisa digoyahkan. Bukan karena hidup selalu mudah bagi Anda. Tidak. Anda telah menghadapi badai. Anda telah menanggung patah hati. Anda telah mengalami momen-momen yang bisa menghancurkan Anda. Tetapi melalui semuanya, Anda telah mempelajari satu kebenaran kuat. Kedamaian tidak ditemukan dalam ketiadaan masalah. Itu ditemukan dalam kehadiran kepercayaan. Ada orang-orang yang bangun setiap hari dikendalikan oleh ketakutan. Mereka cemas tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Khawatir tentang apa yang bisa salah. Selalu bersiap untuk yang terburuk. Tetapi bukan Anda. Bahkan ketika segala sesuatu tidak masuk akal, bahkan ketika situasinya tampak mustahil, Anda tidak panik seperti orang lain. Anda tidak membiarkan ketakutan mencengkeram hati Anda. Karena di lubuk hati, Anda tahu segala sesuatu sedang bekerja untuk Anda. Bahkan ketika Anda tidak bisa melihat caranya. Bahkan ketika Anda tidak memiliki semua jawaban. Anda berjalan dalam iman, bukan dalam ketakutan. Kedamaian seperti ini membingungkan orang. Mereka melihat Anda dan bertanya-tanya, mengapa dia tidak stres? Mengapa dia tidak khawatir seperti kami lainnya? Bagaimana dia masih berdiri setelah semua yang telah dia lalui? Mereka tidak memahami bahwa kekuatan Anda tidak berasal dari dunia ini. Mereka tidak memahami bahwa Anda telah melalui terlalu banyak untuk mudah terguncang. Mereka tidak tahu malam-malam yang Anda habiskan dalam diam. Mengajarkan diri sendiri cara mempercayai ketika tidak ada alasan untuk melakukannya. Mereka tidak tahu berapa kali Anda harus melepaskan apa yang Anda inginkan hanya untuk membuka ruang bagi sesuatu yang lebih baik. Kedamaian Anda adalah kekuatan Anda. Itulah alasan Anda tidak bereaksi seperti yang orang lain harapkan. Itulah alasan Anda bisa berdiri di tengah ketidakpastian dan tetap mengangkat kepala. Itulah alasan Anda tidak membutuhkan validasi, tidak membutuhkan persetujuan. Tidak perlu mengejar orang atau memaksa sesuatu terjadi.
Anda sudah tahu apa yang ditakdirkan untuk Anda akan datang, dan apa yang tidak ditakdirkan untuk Anda akan pergi. Dan karena itu, Anda tidak terguncang. Orang-orang akan mencoba mengganggu kedamaian Anda. Mereka akan mencoba membawa kekacauan ke dalam hidup Anda. Bukan karena Anda melakukan sesuatu yang salah, tetapi karena mereka tidak memahami apa artinya berada dalam damai. Mereka terbiasa dengan drama. Mereka terbiasa dengan disfungsi. Mereka terbiasa terus-menerus mengejar hal-hal yang tidak memenuhi mereka. Jadi, ketika mereka melihat seseorang yang puas, seseorang yang tidak perlu membuktikan apapun, seseorang yang menolak terlibat dalam negativitas mereka, mereka tidak tahu bagaimana menghadapinya. Itulah mengapa Anda harus melindungi kedamaian Anda. Jagalah dengan ketat. Jangan izinkan sembarang orang mengakses energi Anda. Jangan buang waktu Anda menjelaskan diri kepada orang-orang yang sudah memutuskan untuk salah paham tentang Anda. Jangan rendahkan diri hanya untuk cocok di tempat-tempat yang tidak pernah ditakdirkan untuk Anda. Anda telah melihat apa yang terjadi ketika Anda membiarkan negativitas masuk ke dalam hidup Anda. Anda telah merasakan beban membawa beban yang tidak pernah menjadi milik Anda. Anda telah membuang waktu, mencoba memperbaiki orang-orang yang tidak pernah ingin berubah. Anda telah belajar bahwa beberapa orang tidak menginginkan kedamaian karena mereka tidak tahu siapa mereka tanpa kekacauan mereka. Tetapi itu bukan beban Anda untuk ditanggung. Tanggung jawab Anda adalah tetap membumi, tetap selaras, tetap dalam damai Anda. Ini tidak berarti bahwa hidup tidak akan pernah menguji Anda. Ini tidak berarti Anda tidak akan menghadapi tantangan. Ini hanya berarti bahwa apapun yang datang, Anda tidak akan tergoyahkan. Dan ketika Anda bergerak seperti ini, ketika Anda membawa diri dengan kepercayaan diri seperti ini, Anda akan memperhatikan sesuatu. Hidup mulai selaras untuk Anda. Hal-hal yang dulu membuat Anda stres tidak lagi mengganggu Anda. Orang-orang yang menguras Anda mulai menjauh. Pintu-pintu yang dulu tampak terkunci mulai terbuka dengan mudah. Mengapa? Karena Anda tidak lagi mengejar hal-hal yang berada di bawah Anda. Anda menarik hal-hal yang sesuai dengan damai Anda. Inilah jenis wanita yang Anda miliki. Tenang, tak tegungkang, tak terhentikan. Wanita yang tahu bahwa badai akan datang, tetapi ia tidak akan tergoyahkan. Wanita yang tidak memohon, tidak meminta, tidak mengejar, karena ia tahu siapa dirinya, tahu apa yang ia bawa, tahu bahwa yang terbaik sudah dalam perjalanan, dan karena itu, Anda berjalan dengan damai yang tidak bisa diambil oleh siapapun. Anda berbeda, Anda selalu berbeda. Anda merasakan sesuatu secara mendalam, Anda melihat hal-hal yang diabaikan orang lain. Anda masuk ke dalam ruangan dan langsung merasakan energi di dalamnya. Seolah-olah Anda membawa pengetahuan di dalam diri Anda, kebijaksanaan diam yang membimbing Anda, melindungi Anda, memperingatkan Anda. Anda bisa tahu kapan niat seseorang murni dan kapan tidak. Anda bisa merasakan kapan sesuatu tepat untuk Anda dan kapan tidak. Meskipun Anda tidak selalu memahami mengapa, ada saat-saat ketika Anda mengabaikan suara ini, saat-saat ketika Anda meragukan diri sendiri, dan Anda membayar harganya untuk itu. Anda mempercayai orang yang salah. Anda tinggal di tempat yang seharusnya Anda tinggalkan. Anda memberikan energi Anda pada hal-hal yang menguras Anda, alih-alih memenuhi Anda. Tetapi setiap kali Anda menjauh dari yang salah, setiap kali Anda akhirnya mendengarkan suara batin itu, Anda melihat bagaimana itu menyelamatkan Anda. Anda melihat bagaimana itu mengarahkan Anda ke sesuatu yang lebih baik. Ini bukan kebetulan. Tidak semua orang memiliki tingkat kepekaan ini. Tidak semua orang bisa merasakan ketika sesuatu tidak beres sebelum itu terjadi. Tidak semua orang memiliki dorongan batin yang memberitahu mereka kapan harus menjauh, kapan harus menunggu, kapan harus bergerak. Tetapi Anda melakukannya. Anda telah memilikinya selama yang Anda ingat. Anda tahu kapan kata-kata seseorang tidak sesuai dengan energi mereka. Anda tahu kapan sebuah peluang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Anda tahu kapan sesuatu memanggil Anda maju, dan kapan sesuatu menarik Anda ke bawah. Anda sering berjalan sendirian dibandingkan kebanyakan orang.
Anda tidak mengikuti kerumunan. Anda tidak mudah terpengaruh oleh tren atau apa yang dilakukan orang lain. Anda berpikir untuk diri sendiri. Anda bergerak berbeda. Anda menunggu apa yang selaras daripada memaksa apa yang tidak. Itulah mengapa orang tidak selalu memahami Anda. Mereka tidak memahami bagaimana Anda membuat keputusan. Mereka tidak memahami mengapa Anda tidak puas. Mereka tidak memahami mengapa Anda menghilang dari tempat-tempat di mana roh Anda merasa tidak nyaman. Tetapi itulah masalahnya. Kepekaan Anda tidak dimaksudkan untuk dipahami oleh mereka. Itu dimaksudkan untuk Anda ikuti. Itu dimaksudkan untuk melindungi Anda, untuk menjaga Anda dari berjalan ke situasi yang tidak ditakdirkan untuk Anda. Itu dimaksudkan untuk memimpin Anda menuju sesuatu yang lebih besar. Setiap kali Anda mempercayai pengetahuan ini, Anda telah dibimbing tepat ke tempat yang Anda butuhkan. Pikirkan tentang saat-saat ketika Anda hampir membuat keputusan, easily Anda doa, dan sesuatu di dalam diri Anda berbisik, tunggu. Pikirkan tentang momen-momen ketika seseorang tersenyum di depan Anda, tetapi di lubuk hati, Anda tahu mereka bukan untuk Anda. Pikirkan tentang peluang yang Anda tolak, bukan karena mereka tidak baik, tetapi karena sesuatu di dalam diri Anda tahu mereka tidak tepat pada saat itu. Mungkin Anda tidak bisa menjelaskan mengapa, tetapi kemudian Anda selalu tahu. Kemudian Anda melihat kebenaran. Kemudian Anda menyadari mengapa Anda dilindungi. Ini adalah anugerah Anda. Ini adalah kekuatan Anda. Dan itu bukan sesuatu untuk diabaikan, disisihkan, atau dibungkam. Semakin Anda mendengarkan, semakin kuat itu menjadi. Semakin Anda mempercayainya, semakin jelas itu menjadi. Dan semakin Anda mengikutinya, semakin selaras hidup Anda menjadi. Tetapi inilah kebenarannya. Kebijaksanaan seperti ini, pengetahuan seperti ini, membuat orang tidak nyaman. Beberapa akan bilang Anda terlalu hati-hati. Beberapa akan bilang Anda terlalu banyak berpikir. Beberapa bahkan akan mencoba meyakinkan Anda bahwa Anda salah, bahwa Anda membayangkan sesuatu. Mereka ingin Anda mengabaikan intuisi Anda sendiri agar mereka bisa lebih mudah mengakses Anda. Mereka ingin Anda meragukan diri sendiri agar mereka bisa memengaruhi keputusan Anda. Jangan biarkan mereka. Jangan biarkan siapapun membujuk Anda untuk mengabaikan apa yang sudah Anda ketahui di lubuk hati. Jangan biarkan siapapun meyakinkan Anda untuk puas dengan apa yang tidak terasa benar. Jangan biarkan siapapun memberitahu Anda bahwa standar Anda terlalu tinggi, bahwa Anda harus mengabaikan tanda-tanda, bahwa Anda harus memberikan orang lebih banyak kesempatan ketika roh Anda sudah memberitahu Anda untuk menjauh. Anda memiliki anugerah ini untuk suatu alasan, dan semakin Anda menghormatinya, semakin itu akan memimpin Anda tepat ke tempat yang Anda ditakdirkan untuk berada. Jadi, percayalah padanya. Percayalah pada diri Anda sendiri. Percayalah pada suara batin yang tidak pernah mengecewakan Anda. Karena saat Anda sepenuhnya merangkulnya, saat Anda berhenti meragukannya, adalah saat Anda benar-benar akan melangkah ke dalam hidup yang ditakdirkan untuk Anda. Anda telah melalui hal-hal yang akan mematahkan kebanyakan orang. Anda menghadapi kemunduran, kekecewaan, pengkhianatan. Anda berada dalam situasi di mana Anda harus menahan diri bersama ketika tidak ada orang lain yang melakukannya untuk Anda. Anda mengalami momen-momen di mana beban hidup terasa tak tertahankan, di mana Anda mempertanyakan, apakah Anda bisa terus melangkah? Apakah Anda memiliki kekuatan untuk menembusnya? Namun, Anda masih berdiri, masih bangkit, masih melangkah maju. Orang-orang melihat kekuatan Anda, tetapi mereka tidak tahu pertempuran yang Anda lawan untuk sampai di sini. Mereka melihat ketangguhan Anda, tetapi mereka tidak tahu malam-malam yang Anda habiskan menangis dalam diam. Hari-hari Anda berjalan dengan senyuman sambil membawa hati yang berat. Mereka tidak tahu berapa kali Anda harus memulai dari awal. Berapa kali Anda harus membangun kembali diri Anda dari nol. Anda tidak kuat karena hidup selalu mudah. Anda kuat karena hidup telah menguji Anda. Dan Anda menolak untuk patah. Anda kuat karena Anda telah belajar bagaimana terus melangkah. Bahkan ketika setiap bagian dari diri Anda ingin menyerah,
Anda kuat karena Anda terpaksa bertarung dalam pertempuran yang tidak pernah Anda minta, namun Anda menghadapinya langsung. Kekuatan ini adalah yang membedakan Anda. Itulah yang memungkinkan Anda berjalan melalui api dan keluar tanpa tersentuh. Itulah yang membuat Anda mampu menangani hal-hal yang akan menghancurkan orang lain. Itulah yang memungkinkan Anda bangkit di atas kekacauan, di atas kebisingan, di atas gangguan yang mencoba menarik Anda ke bawah. Kekuatan Anda mengintimidasi orang. Ada yang akan mencoba meremehkannya, yang akan bertindak seolah-olah apa yang telah Anda lalui tidak begitu sulit, yang akan mencoba membuat Anda merasa bahwa Anda hanya beruntung, atau bahwa segala sesuatu diberikan kepada Anda. Mereka melakukan ini karena mereka tidak ingin mengakui kerja keras yang Anda lakukan, rasa sakit yang Anda tanggung, pertempuran yang Anda menangkan dalam diam. Dan kemudian, ada orang lain yang akan mencoba menguji kekuatan Anda, yang akan mendorong Anda hanya untuk melihat apakah mereka bisa mematahkan Anda. Mereka tidak tahan dengan fakta bahwa Anda tidak hancur di bawah tekanan, bahwa Anda tidak menyerah ketika segala sesuatu menjadi sulit. Cari. Mereka akan mencoba mengguncang Anda, mencoba membuat Anda meragukan diri sendiri, mencoba membuat Anda mempertanyakan apakah Anda benar-benar sekuat yang Anda pikirkan, tetapi mereka akan gagal. Karena yang tidak mereka pahami adalah bahwa kekuatan Anda tidak berasal dari luar. Itu berasal dari dalam. Itu tidak didasarkan pada apa yang orang pikirkan tentang Anda, pada bagaimana mereka memperlakukan Anda, pada apakah mereka percaya pada Anda atau tidak. Itu dibangun dari pergumulan yang telah Anda lalui, dari pelajaran yang telah Anda pelajari, dari pertempuran yang telah Anda menangkan. Anda tidak membutuhkan validasi. Anda tidak membutuhkan persetujuan. Anda tidak membutuhkan siapapun untuk memberitahu Anda seberapa kuat Anda, karena Anda sudah tahu. Anda telah melihat diri Anda mengatasi hal-hal yang tidak pernah Anda pikirkan akan bisa Anda lakukan. Anda telah melihat diri Anda bangkit ketika Anda memiliki setiap alasan untuk tetap terpuruk. Anda telah melihat diri Anda menahan diri bersama ketika segala sesuatu di sekitar Anda hancur. Kekuatan seperti itu tidak bisa dipalsukan. Itu tidak bisa dipinjam. Itu tidak bisa diambil. Dan itulah mengapa Anda tidak boleh membiarkan siapapun membuat Anda merasa bahwa Anda terlalu banyak, bahwa kekuatan Anda adalah masalah, bahwa Anda harus menyusutkan diri untuk membuat orang lain nyaman. Anda tidak melalui semua yang telah Anda lalui hanya untuk bermain kecil. Anda tidak bertahan dari semua badai itu hanya untuk meredupkan cahaya Anda, agar orang lain merasa lebih baik tentang diri mereka sendiri. Anda tidak datang sejauh ini hanya untuk membiarkan ketidakamanan orang lain membuat Anda lupa siapa Anda. Berdirilah dalam kekuatan Anda. Milikilah itu. Rangkullah itu. Biarkan itu mengingatkan Anda bahwa apapun yang terjadi, tidak peduli siapa yang meragukan Anda, tidak peduli rintangan apa yang menghampiri Anda tidak akan tergoyahkan, karena Anda telah menghadapi yang lebih buruk, dan Anda berhasil melewatinya. Hidup Anda memiliki tujuan, bahkan di saat-saat Anda merasa tersesat, bahkan ketika Anda bertanya-tanya, apakah Anda berada di jalan yang benar? Ada sesuatu yang membimbing Anda, sesuatu yang membentuk Anda menjadi pribadi yang Anda ditakdirkan untuk menjadi. Anda tidak ada di sini secara kebetulan. Setiap pengalaman, setiap tantangan, setiap momen sukacita dan rasa sakit adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar dari yang Anda lihat. Ada saat-saat ketika Anda mempertanyakan nilai Anda, ketika Anda merasa tidak terlihat, diabaikan, seolah-olah apa yang Anda lakukan tidak penting. Tetapi kebenarannya adalah Anda selalu penting. Bahkan ketika Anda tidak merasa dilihat, bahkan ketika usaha Anda tidak diakui, bahkan ketika orang-orang di sekitar Anda tidak menghargai kehadiran Anda tetap membuat dampak. Setiap tindakan kebaikan, setiap momen kekuatan, setiap kali Anda mendorong maju ketika lebih mudah untuk menyerah, Anda sedang menjalani tujuan Anda. Dan hal tentang tujuan adalah, itu tidak selalu terlihat seperti yang Anda harapkan. Terkadang, Anda berpikir tujuan Anda harus keras, terlihat,
sesuatu yang dunia tepuk tangani. Tetapi tujuan sejati seringkali diam. Itu ada dalam cara Anda menyemangati seseorang saat mereka terpuruk. Itu ada dalam kebijaksanaan yang Anda bagikan yang mengubah perspektif seseorang. Itu ada dalam kekuatan yang Anda tunjukkan yang menginspirasi orang lain untuk terus melangkah. Tujuan Anda ada dalam cara Anda membawa diri, energi yang Anda bawa ke dalam ruangan. Cara Anda membuat orang merasa saat mereka berada di dekat Anda. Anda tidak perlu memaksakannya. Anda tidak perlu mengejarnya. Anda sudah menjalaninya. Bahkan ketika Anda tidak menyadarinya, setiap pelajaran yang telah Anda pelajari, setiap kesulitan yang telah Anda tanggung, setiap kali Anda bertumbuh melalui rasa sakit alih-alih membiarkannya mematahkan Anda, itu semua sedang membentuk Anda untuk sesuatu yang lebih besar. Itu semua sedang mempersiapkan Anda untuk melangkah sepenuhnya ke dalam hidup yang ditakdirkan untuk Anda. Tetapi inilah tantangannya. Ketika Anda mulai menjalani tujuan Anda, tidak semua orang akan mendukung Anda. Tidak semua orang akan memahami Anda. Beberapa orang akan mempertanyakan mengapa Anda berubah, mengapa Anda memilih jalan yang berbeda, mengapa Anda tidak lagi cocok dengan cetakan yang mereka buat untuk Anda. Mereka akan mencoba menahan Anda pada versi lama dari diri Anda, karena versi itu lebih mudah bagi mereka untuk diterima. Mereka akan mencoba membuat Anda merasa bersalah, karena bertumbuh, karena berkembang, karena melangkah ke dalam kuasa yang selalu ada dalam diri Anda. Jangan biarkan mereka menghentikan Anda. Anda tidak ada di sini untuk tetap kecil. Anda tidak ada di sini untuk menyusutkan diri untuk membuat orang lain nyaman. Anda ada di sini untuk memenuhi sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang hanya bisa Anda lakukan dengan cara Anda, dengan suara Anda, dengan kekuatan Anda. Anda tidak seperti orang lain, dan Anda tidak pernah dimaksudkan untuk menjadi seperti itu. Itulah mengapa Anda berpikir berbeda, mengapa Anda melihat hal-hal yang orang lain lewatkan, mengapa Anda merasa ditarik menuju sesuatu yang lebih. Perjalanan Anda tidak akan terlihat seperti perjalanan orang lain. Berhentilah membandingkan jalan Anda dengan jalan mereka. Berhentilah mempertanyakan waktu Anda, proses Anda, kemajuan Anda. Hanya karena Anda belum melihat gambaran penuh, tidak berarti itu tidak sedang terwujud. Hanya karena Anda belum mencapai tujuan tidak, berarti Anda tidak berada di jalan yang benar. Setiap langkah yang Anda ambil, bahkan yang kecil, bahkan yang terasa tidak pasti, sedang memimpin Anda tepat ke tempat yang Anda butuhkan. Dan ketika keraguan merayap masuk, karena itu akan terjadi, ingatkan diri Anda seberapa jauh Anda telah melangkah. Lihatlah hal-hal yang pernah Anda pikir akan mematahkan Anda, dan lihat bagaimana Anda mengatasinya. Lihatlah momen-momen Anda merasa tersesat, dan sadari bahwa, entah bagaimana, Anda selalu menemukan jalan Anda. Anda selalu dibimbing, selalu dilindungi, selalu diarahkan menuju sesuatu yang lebih baik. Anda tidak harus memiliki semuanya jelas. Anda tidak harus tahu setiap detail kemana Anda pergi. Anda hanya harus mempercayai bahwa kekuatan yang sama yang membawa Anda sejauh ini akan membawa Anda sepanjang sisa perjalanan. Anda hanya harus terus bergerak, terus bertumbuh, terus melangkah ke dalam pribadi yang selalu Anda ditakdirkan untuk menjadi. Tujuan Anda sudah ada dalam diri Anda. Itu bukan sesuatu yang harus Anda cari. Itu adalah sesuatu yang harus Anda rangkul. Dan saat Anda melakukannya, saat Anda sepenuhnya memiliki siapa Anda dan apa yang Anda di sini untuk lakukan, adalah saat segala sesuatu dalam hidup Anda akan mulai selaras. Jadi sekarang, katakan padaku, apakah Anda melihatnya? Apakah Anda memahami? Anda bukan orang biasa. Anda bukan rata-rata. Anda adalah wanita yang diberkati tanpa batas. Cobaan-cobaan tidak mematahkan Anda. Mereka membentuk Anda. Kehilangan tidak mendefinisikan Anda. Mereka memurnikan Anda. Dan mulai dari hari ini, saya ingin Anda berjalan seperti Anda mengetahuinya. Berbicara seperti Anda mempercayainya. Hidup seperti Anda dilahirkan dengan tujuan. Karena kebenarannya, Anda memang begitu. Sekarang, pergilah keluar sana dan berdiri tegak. Karena dunia perlu melihat jenis wanita yang sedang Anda menjadi. Tak terhentikan, tak tergungkang.